kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagi seluruh isi hatiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi, mana belum tinggal dalam indahnya dekat banget kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekat banget. Katakan sekali lagi, tinggal dalam indahnya. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami di hadirat-Mu setiap hari, setiap saat, untuk tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuntun hidup kami, tuntun langkah kami, supaya kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi korban syukur yang agung di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah kebenaran-Mu Tuhan boleh mengubah hidup kami, mengajarkan kami Tuhan, membawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan song leader, singer, pemain musik yang sudah menaikkan pujian untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mengganggu fokus kami untuk kami dengarkan firman Tuhan, kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan siap menjawab setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Aku kemarin sore saya di WA, terus pagi saya di WA oleh Ibu Yuni. Pak, besok bisa melayani lagi Pak? Ya. Kebetulan saya hari Selasa baru akan kembali ke Jakarta. Saya bilang, wah bisa. Ya. Saya bersyukur. Saya boleh di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudaraku, doakan saya Selasa akan kembali ke Jakarta, dan mungkin untuk beberapa bulan di sana ya, karena juga saya harus mengerjakan revisi beberapa skripsi teman-teman di Jakarta. Puji Tuhan. Saudaraku, kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini penyambung saya penyambung mata saudara ya. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Pelan-pelan kita buka. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hal pengabulan doa. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8,
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat yang 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Sesuai dengan perikopnya pengabulan doa, tema kita pagi ini adalah hal pengabulan doa. Kekasih Tuhan, saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan dalam hidup. Ya, setiap kita pasti punya pergumulan dalam hidup. Entah itu besar, entah itu kecil, entah itu pergumulan dalam hal penyakit, hal ekonomi, hal keluarga, hal pendidikan, hal segala macam ya. Setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap pergumulan hidup kita, saudaraku, pasti disampaikan kepada Tuhan dalam doa. Ya. Doa tentu setiap doa kita berharap supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Dalam setiap doa kita pasti punya pengharapan, kita punya keinginan agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 ini adalah salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi ini ada salah satu bagian khotbah Tuhan Yesus mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu adalah khotbah Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit ya. Mulai pasal 5 itu terus sampai pasal 6, pasal 7 itu dikatakan pasal 5 itu ucapan berbahagia ya. Berbahagia orang yang begini, yang begini, 8 ucapan berbahagia, lalu dilanjutkan dengan hal-hal, ada hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta dan seterusnya, hal kekhawatiran. Masuk ayat 7, pasal 7 ayat yang ke-1 itu hal menghakimi, lalu hal yang kudus dan berharga. Masuk ayat yang ke-7 sampai 11 itu adalah hal tentang pengabulan doa. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini ditujukan kepada orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu dan juga ditujukan kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca ayat yang tadi 7 sampai 11 itu, kita melihat di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ada 3 kata kerja yang menarik. Yang pertama adalah mintalah, yang kedua adalah carilah, yang ketiga adalah ketoklah. Bentuk kata perintah yang bernada halus. Ya. Firman Tuhan katakan minta, carilah, ketuklah. Ini adalah bentuk kata perintah yang bernada halus. Nah, saudaraku, walaupun bernada halus, tetapi sifatnya mutlak, sifatnya harus. Ya, mintalah, carilah, ketoklah. Artinya apa? Artinya doa adalah bukan sesuatu atau yang sekedarnya, tetapi doa adalah perintah. Perintah Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita mau doanya dikabulkan, maka kata Yesus, minta, cari, ketuk. Maka kasih Tuhan dalam bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani, 3 kata kerja ini berbentuk present imperatif. Artinya apa? Artinya perintah yang harus dilakukan terus-menerus, ya, bukan pas, ya, tapi present imperatif. Jadi kata kerja yang harus dilakukan terus-menerus, bukannya satu kali. Terus-menerus harus dilakukan, ya. Mintalah, carilah, ketuklah merupakan kata kerja present imperatif. Nah, saudaraku, kalau kita membaca ayat ini kita melihat ada konsekuensi logis dalam ketika kita meminta, mencari, dan mengetuk. Ya. Apa konsekuensi logisnya?
Konsekuensi logisnya adalah ketika kita meminta, kita menerima. Ketika kita mencari, kita mendapat. Ketika kita mengetuk, baginya pintu akan dibuka. Amin. Ini sudah konsekuensi logisnya. Kalau kita nggak minta, ya kita nggak dapat. Kalau kita nggak cari, ya kita nggak ketemu. Kalau kita tidak mengetuk, maka pintu tidak akan dibukakan. Ya. Lalu saudaraku, bagaimana proses ketika kita meminta, kita menerima, ketika kita mencari, kita mendapat, ketika kita mengetuk, pintu dibukakan. Kita melihat prosesnya. Alkitab berkata tadi meminta. Prosesnya adalah diberikan kepada kita. Dan kita akan menerima. Pasal yang ke-7 tadi, ayat yang ke-7. Alkitab berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Ketika kita minta, kita akan diberikan Tuhan, dan kita menerima. Doa itu saudaraku meminta, ya, bukan meminta-minta, meminta kepada Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita menerimanya. Itu doa. Ya. Ketika kita meminta, Tuhan akan memberikannya kepada kita dan kita menerimanya. Kita tidak akan menerima kalau Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Kita tidak akan menerima kalau Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Memang di satu ayat di dalam Injil Matius juga dikatakan, dalam Injil Matius pasal 6 ayat ke-8 bahwa Tuhan tahu. Coba buka Injil Matius pasal 6 ayat ke-8. Matius 6 ayat yang ke-8. Injil satu pasal. Apa yang dikatakan oleh Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-8? Injil Matius pasal 6. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudaraku, dikatanya berkontradiksi, ya, berlawanan. Tadi pasal 7 bilang minta, pasal 6 bilang gak perlu minta, Tuhan sudah tahu ya apa yang kamu butuhkan, ya kan? Sebelum kamu minta, Tuhan sudah tahu. Jadi untuk apa minta? Nah, saudara, itu katanya berkontradiksi, berlawanan. Ya, kita melihat di sini sebenarnya bukan berlawanan, saudara, bukan berkontradiksi. Konteksnya pasal 6 ini, Yesus ingin menjelaskan kepada kita tentang hal-hal berdoa itu jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan situ seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya. Doanya nanti kita akan lihat. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu memang Bapa tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Tetapi kalau kita diam saja, Bapa juga akan memberikan, ya. Contohnya gini, saudara. Saya punya anak. Nah, saya kelas 5 SD. Dia kepengen, dia butuh alat tulis, pensil, ya. Saya lihat dia butuh pensil. Saya tahu karena pensilnya hilang. Dia butuh pensil. Tapi kalau dia diam aja, saya tahu dia butuh pensil. Tapi kalau dia diam aja, nggak ngomong apa-apanya, saya juga akan diam aja, saudara. Kan saya nggak ngerti. Bukan saya nggak ngerti, saya tahu. Tapi kan saya nggak ini. Kecuali kalau saya, Pak, aku butuh pensil, Pak, pensilku hilang, Pak. Saya kasih, saya berikan. Ya. Tahu, Bapak tahu apa yang kita butuhkan, dan dia Tuhan, dia Allah Maha Kuasa. Dia tahu dan mengerti apa yang kita perlukan setiap hari. Tetapi Tuhan ingin kita meminta. Artinya apa? Tuhan ingin kejujuran kita. Ya, Tuhan ingin kejujuran kita. Kalau kita tidak meminta, kita tidak akan menerima. Kita tidak akan diberikan oleh Tuhan. Ya. Seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan? Tuhan sudah tahu. Saudaraku, Tuhan Maha tahu, tetapi kita juga harus, saudaraku, berdoa meminta kepada Tuhan. Karena apa? Karena kata ini kata perintah, imperatif. Kita diperintah oleh Tuhan, minta, ya. Minta apa yang kau butuhkan, minta.
Nah, saudaraku, berhubungan dengan meminta ini, bagaimana kita meminta supaya Tuhan memberikannya kepada kita, supaya kita bisa menerimanya, supaya kita menerima apa yang kita minta dari Tuhan, kita doakan dari Tuhan. Yang pertama adalah kita harus minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus minta berdoa kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu penting. Ya, bukan sekedar saudaraku memuaskan keinginan kehendak kita. Kalau kita minta untuk memuaskan kehendak kita, keinginan kita, Tuhan tidak akan memberi, kita tidak akan menerima. Tapi Tuhan mau kita minta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki buat kita, ya. Sesuai dengan kehendak kita, kehendak Tuhan buat kita, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan untuk memuaskan kehendak kita, keinginan kita. Mungkin kita pengen punya pesawat terbang, tapi kalau itu untuk memuaskan keinginan itu, Tuhan tidak akan memberikan, saudara. Untuk apa pesawat terbang, ya? Bawa motor aja nggak bisa kok untuk pesawat terbang, ya. Makanya saudaraku, Tuhan ingin kita minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar untuk kehendak kita atau memuaskan keinginan kita dan kehendak kita. Lalu berikutnya, bagaimana kita meminta apa yang kita minta pada Tuhan agar diberikan, agar kita menerima, saudaraku. Yang kedua adalah minta yang sesuai dengan kebutuhan kita. Minta yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, itu yang kita minta kepada Tuhan, ya. Jangan butuh A, minta B. Tuhan nggak akan berikan, saudaraku, ya. Minta apa yang sesuai kita butuhkan. Doa Bapa kami berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang kita butuhkan hari ini, apa yang kita perlukan hari ini, minta kepada Tuhan. Pagi hari bangun, sebelum kita melakukan tugas kita, aktivitas kita, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta supaya sepanjang hari ini Tuhan memberkati saya sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Tuhan tolong saya supaya saya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ya, berikan Tuhan kesehatan hari ini. Saudaraku, minta apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Bukan apa yang ada di otak kita, keinginan kita, ya. Bukan kita meminta dengan apa yang kita mau sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita minta dengan apa yang kita butuhkan. Lalu minta yang berikutnya adalah minta yang sesuai dengan kapasitas kita, ya. Minta yang sesuai dengan kapasitas kita. Apa yang ada dalam kapasitas hidup kita, saudara? Jangan kita minta melebihi kapasitas kita atau over capacity, ya. Kapasitas kita dalam mengelola. Kalau kita butuh uang 5 juta, kita minta 5 miliar, saudaraku, itu over capacity, ya. Dan Tuhan tidak akan memberi, saudaraku. Apa yang kau butuhkan hari ini, katakan kepada Tuhan, minta, maka aku akan menerima. Tuhan akan memberikannya kepadamu. Tetapi minta yang sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan, kapasitas kita. Jangan over capacity, melebihi kapasitas, ya, melebihi kapasitas yang kita butuhkan. Tuhan bilang minta, aku akan menerimanya, aku akan mendapatkannya. Kalau meminta, Tuhan akan memberikannya. Tetapi meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, meminta sesuai dengan kapasitas kita, meminta sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kalau kau mungkin belum bayar uang kuliah, Tuhan, saya belum bayar uang kuliah, kurang 2 juta, Tuhan, minta Tuhan, amin. Tuhan pasti akan memberkati kita. Kebutuhan yang kita perlukan, minta kepada Tuhan, ya. Tapi biasanya selain minta kepada Tuhan, minta sama orang tua juga sih, ya.
Minta, Tuhan saya butuh uang untuk kuliah 2 juta belum bayar. Biasanya WA orang tua, mah belum bayar. Saya Tuhan berkati orang tua kita. Amin. Orang tua kita Tuhan akan memberkati dan hidup kita juga. Saudaraku, minta, Tuhan akan memberikan kepada kita. Lalu yang kedua, proses yang kedua adalah mencari. Ketika engkau mencari, engkau mendapat. Nyari apa? Ada pujian lama begini, sholat minggu ya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Tuhan yang penuh cinta. Amin. Buka Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang cari. Apa yang dicari? Ini yang dicari. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Cari dulu kerajaan Allah ketika kita berdoa, ya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jangan cari jodoh, saudara. Berdoa cari jodoh, mana nih jodoh? Jangan. Berdoa cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepadamu? Apa yang ditambahkan? Ya. Ada banyak orang, wah, ditambahkan kepadamu artinya kalau mobilmu 2 ditambah jadi 4, kalau rumahmu 3 tambah jadi 5. Itu katanya saudara. Kalau motormu 1 ditambah jadi 2, jadi 3. Bukan, saudaraku. Konteks ayat ini bukan kalau kita cari kerajaan Allah mobil 5 jadi 6, bukan. Ya, itu namanya teologi kemakmuran, prosperity teologi. Ya, konteks ayat ini adalah, kita lihat ayat yang ke-25, ayat yang 25. 25. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa yang ditambahkan Tuhan? Makanan, pakaian, minuman. Ayat 31. Ayat 31, 32, 33. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33, karena itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Makananmu, minumanmu, pakaianmu akan Tuhan beri, Tuhan tambahkan kalau kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam doa Tuhan katakan cari kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Kalau kita hanya mencari yang kalau kita berpikir bahwa ditambahkan mobil 2 jadi 3, mobil 3 jadi 4, mobil 4 jadi 5, kita akan terjebak pada keinginan atau pada penguasaan keinginan atau hawa nafsu. Ya, sampai berdoa di pinggir jalan mobil orang ditumpangi tangan, dalam nama Yesus jadi punya saya. Bukan itu, saudara. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya dulu. Ya. Tidak mustahil, saudara, pasti Tuhan bisa berkati. Amin. Mungkin kita tiba-tiba lagi berdoa, tiba-tiba ada orang datang kirim mobil, ya, tidak tahu. Ya. Itu berkat. Jadi bukan itu fokus kita, ya. Tapi kita cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Ketuklah, seorang teolog abad 17, Matthew Henry berkata demikian. Seperti seorang yang ingin masuk ke dalam rumah,
mengetok pintu, kita akan dipersilakan masuk untuk berbincang-bincang dengan Allah. Kita akan dibawa ke dalam kasih-Nya, kebaikannya, dan kerajaannya. Kita akan masuk menikmati kasih, kebaikan, dan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak akan menutup pintu ketika kita mengetoknya dalam doa. Doa yang membuat pintu tertutup, doa yang membuat pintu terbuka bagi kita. Tetapi dosa yang membuat pintu tertutup bagi kita. Ketika kita mengetuk, kita berkata, Tuhan tidak diam. Dia akan membukakan pintu dan dia akan membuat persilakan kita masuk dan kita menikmati kasih-Nya, kebaikannya, dan kemuliaannya. Ya, ini janji Tuhan. Tuhan katakan, ketuk, kalau kau ketuk, aku akan buka. Seperti seorang yang bertamu, ketika kita bertamu, kita ketuk pintu, lalu tuan rumah buka pintunya, lalu mempersilahkan kita masuk, kita berbincang-bincang. Demikian juga Allah, ya. Ketika kita mengetuk, Tuhan akan buka pintu, Tuhan silakan kita masuk, kita berbincang-bincang dengan Tuhan dalam doa. Ya, kita dibawa menikmati kasih-Nya, kita dibawa untuk menikmati kebaikannya, kita dibawa untuk menikmati kerajaan-Nya, kemuliaan-Nya. Ya, ketuk saudara. 3 hal ini minta, cari, ketuk adalah perintah untuk kita selalu berdoa dalam Tuhan. Kita terus ke ayat ke-9 dan ke-11. Matius 7, kita kembali ke Matius 7 tadi, ayat 9 dan 11. Apa yang dituliskan Matius 7, ayat 9, 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Ayat Matius 7 ayat 9 sampai 11. Ayat 9, adakah seorang dari bapa padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, janji Tuhan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita meminta, kita mencari, kita mengetuk, Allah yang setia, ya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang ajaib akan memberikannya kepada kita. Dikatakan dia akan memberikan yang baik, bukan yang buruk, bukan yang tidak baik, ya. Dia akan memberikan kita yang terbaik, yang baik, bahkan yang terbaik buat kita, ya. Kita akan mendapatkan yang baik daripada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan, meminta yang sesuai dengan kebutuhan, meminta yang sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengetuk pintu berkat Tuhan, hati Tuhan, Tuhan akan buka buat kita berkat Tuhan. Jaminannya, Tuhan kasih jaminan di ayat 9 sampai 11. Jaminan bagi yang meminta, yang mencari dan mengetuk. Allah kita Allah yang setia. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia analogikan dengan seorang bapak yang jahat saja. Kalau anaknya minta roti, gak mungkin dikasih ular. Apalagi bapak kita yang di surga. Amin. Saudaraku, mari kita mau belajar terus tekun di dalam doa. Kita mau terus hidup di dalam doa. Tesalonika pasal 7 berkata, pasal 3 berkata, tetaplah berdoa. Ya, tetap berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Terus berdoa, karena doa adalah perintah yang harus dikerjakan terus-menerus. Dan saya percaya ketika kita bergumul dalam doa dan kita meminta, mencari dan mengetuk, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita hal-hal yang baik,
Tuhan akan nyatakan buat kita, buat kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam banyak hal. Tuhan akan mengerjakan yang baik buat kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik buat kita. Yakini janji Tuhan. Saya percaya pagi ini saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kembali berkati. Kita akan satu pujian. Sebelum kita berdoa, ambil puji C aja yang mudah. Kita akan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Janji-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. C aja ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, berkat-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah berlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, mari kita pakai diri bersama-sama. Kasih-Mu melimpah. Bapa, terima kasih. Bapa, berterima kasih. Berkat Tuhan buat kami, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Naikkan syukur buat kebaikan Tuhan. Yes, habis-habisnya
Yakini, imani, besar setia Tuhan di sepanjang besar setiamu, besar setiamu, besar setia, katakan sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu buat kami Bapa. Engkau baik, Engkau besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya besar setia Tuhan buat kami. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dari kami. Tuhan akan terus memberkati kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Untuk kami tetap selalu berdoa dalam setiap keadaan kami, perhubungan kami. Dalam setiap hal dalam kehidupan kami, akan tetap berdoa Tuhan, setia dalam doa kepada Tuhan. Dalam doa kami meminta, kami mencari dan kami mengetuk Tuhan. Dan kami percaya ketika kami meminta, Tuhan akan memberikannya dan kami akan menerimanya. Ketika kami mencari Tuhan keajaiban Allah dan kebenaran, maka Tuhan akan memberikannya, mendapatkannya Tuhan kepada kami ya Bapa. Dan ketika kami mengetuk, Tuhan akan membuka pintu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia mengasihi Tuhan. Kami percaya janji Tuhan buat kami, Tuhan akan memberikan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami meminta, ketika kami mencari, dan ketika kami menuntut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa siang ini memberkati setiap kami, memberkati kami yang sudah hadir. Tuhan tolong, biarlah kami tetap dalam kasih Tuhan, biarlah kita dalam berkat Tuhan. Kami yang belajar, yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang melayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan, Tuhan katakan kesetia kami. Terima kasih Tuhan, setiap rencana-rencana kami ke depan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Selasa hamba-Mu akan kembali ke Jakarta. Tuhan tolong, Tuhan menyertai dalam perjalanan sampai di Jakarta dengan selalu bertemu dengan keluarga. Memberkati juga Tuhan Mama di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan tak menjaga, memelihara kesehatan Tuhan, terus berikan dalam kehidupan Mama Tuhan sebagai orang tua di tempat ini yang mengayomi anak cucu. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapak, tempat ini gereja ini Tuhan, kami percaya ke depannya Tuhan akan terus memberkati. Tuhan akan terus tolong, semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan.
Anak kami Maria yang sedang belajar bagian musik, Tuhan tolong beri dia terus hikmat Tuhan, beri dia terus kepandaian untuk semakin hari semakin baik dalam bermain musik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap umatmu yang berbahagia dalam pelayanan, baik song leader, singer, apapun Tuhan, proyektor semuanya, Tuhan memberkati, Tuhan campurkan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami salam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Supaya percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah melawan kami dengan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang tadi ada 3 hal di situ. Yang pertama, mintalah, carilah, dan ketoklah.